Halo, selamat datang ke Bali. Hari ini kita akan mengupas sebuah perubahan yang menurut saya sangat mendasar dalam pendidikan di Indonesia. Kita akan lihat gimana sistem kita bergeser dari yang tadinya kaku dan penuh aturan menjadi sebuah pendekatan yang jauh lebih manusiawi, lebih hidup, dan berpusat pada kesadaran. Yuk kita mulai sama-sama perjalanannya. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau sekolah itu jadi tempat di mana pertanyaan kenapa kita belajar jadi sama pentingnya dengan apa yang kita pelajari. Sebuah tempat di mana tujuan utamanya bukan cuma ngejar nilai, tapi benar-benar menemukan arti dari pelajaran itu buat kehidupan kita. Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi pemicu seluruh transformasi yang akan kita bahas tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kita butuh standar yang baru? Jawabannya singkat, untuk menjawab tantangan zaman. Gini, standar proses yang lama itu jujur aja, udah mulai nggak cukup lagi. Dunia kan terus bergerak ya. Ilmu pengetahuan, teknologi, cara kita berinteraksi, semuanya berkembang cepat banget. Artinya, kita butuh jembatan baru. Cara belajar yang lebih relevan, yang bisa nyiapin generasi kita buat masa depan, yang mungkin sekarang aja kita belum bisa bayangin sepenuhnya. Selanjutnya, kita kenalan sama 3 prinsip pemandunya. Anggap aja ini kompas baru yang bakal jadi penunjuk arah di setiap proses belajar mengajar. Nah, ini dia fondasinya. Ada 3 prinsip yang saling nyambung dan nggak bisa dipisahin satu sama lain. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini bukan sekedar daftar checklist ya, tapi sebuah ekosistem utuh yang tujuannya memuliakan proses belajar itu sendiri, lewat olah pikir, olah hati, olah rasa, sampai olahraga. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, berkesadaran. Ini bukan sekedar sadar kalau lagi di kelas loh, tapi ini adalah momen ketika seorang murid bisa bertanya ke dirinya sendiri, kenapa ya saya perlu belajar ini? Dan dia bisa nemuin jawabannya. Mereka jadi tahu apa yang bikin mereka semangat, dan yang paling penting mereka jadi bisa ngatur sendiri cara belajarnya. Inilah modal utama buat jadi pembelajar mandiri. Kedua, bermakna. Pernah ngerasa nggak sih belajar rumus fisika itu rasanya abstrak banget? Nah, prinsip ini memastikan belajar itu nggak berhenti di buku teks. Rumus tadi baru terasa bermakna waktu murid sadar kalau rumus itu yang bikin jembatan yang dia lewatin tiap hari bisa kokoh. Saat pengetahuan bisa dipakai di dunia nyata, saat itulah pelajaran jadi benar-benar masuk dan relevan. Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kelas harus jadi pesta tiap hari. Tapi ini tentang menciptakan suasana yang positif, di mana tantangan itu terasa kayak game seru yang pengen kita taklukkan, bukan jadi beban. Suasana kayak gini yang akhirnya bikin murid termotivasi dari dalam, jadi nggak takut buat mencoba dan gagal. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngejalanin ketiga prinsip tadi dalam praktik sehari-hari? Jawabannya ada pada sebuah siklus yang terus berputar, sebuah perjalanan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, ini dia DNA dari standar proses yang baru. Perhatiin deh, ini bukan garis lurus dari A ke B, tapi sebuah siklus yang nggak ada habisnya. Mulai dari perencanaan, lanjut ke pelaksanaan, terus penilaian. Dan yang jadi jantung dari semua itu adalah 3 prinsip yang tadi kita bahas. Ketiganya meresap di setiap tahapan, dari awal sampai akhir. Yuk kita zoom in sedikit ke tahap pertamanya. Perencanaan. Ini tuh kayak kita lagi ngerancang peta perjalanan. Kita mulai dengan nentuin tujuannya dulu. Mau kemana sih kita? Terus kita rancang langkah pembelajarannya, rute mana yang mau kita ambil, dan terakhir kita tentuin penilaiannya. Gimana caranya kita tahu kalau kita udah sampai tujuan? 3 elemen ini penting banget biar pembelajarannya terarah. Oke, bagian keempat, kalau sistemnya berubah, otomatis peran orang-orang di dalamnya juga ikut berubah kan? Nah, mari kita lihat gimana peran pendidik dan pengalaman belajar murid sekarang didefinisikan ulang. Nah, ini dia pergeseran paradigma yang paling kerasa banget sih. Kalau dulu mungkin guru itu dianggap satu-satunya sumber ilmu di depan kelas, sekarang perannya berubah jadi jauh lebih dinamis dan beragam. Apa aja tuh perannya? Jadi ada 3 peran kunci baru buat para pendidik. Sebagai teladan, mereka jadi kompas moral, contoh nyata perilaku yang baik. Sebagai pendamping, mereka jadi teman seperjalanan yang siap ngasih dukungan. Dan sebagai fasilitator, mereka jadi pembuka pintu yang ngasih akses dan kesempatan buat setiap murid menemukan jalannya sendiri. Nah, kalau tadi dari sisi pendidiknya, sekarang gimana dengan perjalanan muridnya? Prosesnya dimulai dari memahami konsep. Nggak cuma dari guru, tapi dari banyak sumber. Terus, menerapkannya dalam situasi nyata. Dan yang paling krusial, merefleksikan semua proses itu. Proses refleksi inilah yang nantinya membangun kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri seumur hidup. Bagian kelima. Nah, ini mungkin salah satu perubahan yang paling revolusioner. Penilaian itu bukan lagi soal vonis akhir, tapi jadi sebuah dialog untuk sama-sama bertumbuh. Coba deh lihat analogi pohon ini, keren banget kan?
Dulu, kita mungkin terlalu fokus sama daun atau buahnya, alias hasil akhirnya aja. Sekarang fokusnya pindah ke akar, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi penilaian proses ini tujuannya buat perbaikan, buat numbuhin pohon yang lebih kuat, bukan sekedar menghakimi daunnya layu atau enggak. Tentu, refleksi diri itu penting banget. Tapi kan untuk bertumbuh secara maksimal, kita seringkali butuh perspektif dari orang lain. Karena itulah, muncul yang namanya ekosistem umpan balik 360 derajat. Jadi proses pembelajaran itu ada di tengah, terus dikelilingi masukan dari berbagai sudut. Ada refleksi diri dari pendidiknya, masukan dari teman sesama pendidik, perspektif dari murid, sampai arahan dari kepala sekolah. Ini bukan lagi kerja sendirian, tapi udah jadi gotong royong untuk tumbuh bareng-bareng. Oke, kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya nih. Mulai dari prinsip, siklus, peran, sampai penilaian. Pertanyaannya sekarang, apa benang merah dari semua ini? Inti perubahan fundamental yang sebenarnya terjadi itu apa? Nah, ini dia rangkumannya. Kita bergerak dari sekedar ikutin prosedur menjadi penerapan prinsip yang hidup dan fleksibel. Dari pendidik sebagai pusat informasi menjadi seorang fasilitator, teladan, dan pendamping. Dan yang paling penting, dari penilaian yang sifatnya menghakimi menjadi sebuah proses refleksi untuk pertumbuhan. Intinya, dari isolasi menuju kolaborasi. Jadi, penting banget buat kita ingat kalau semua peraturan ini bukanlah garis finish. Justru, ini adalah titik start. Sebuah undangan terbuka buat kita semua, pendidik, murid, orang tua, masyarakat, untuk memulai perjalanan baru bersama-sama. Perjalanan untuk menciptakan pembelajaran yang seutuhnya sadar, bermakna, dan menggembirakan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Dengan pemahaman dan kompas baru ini, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk memulai perjalanan ini di lingkungan Anda? Terima kasih sudah menyimak.